Nama Hercules Rosario Marshall mungkin tak asing lagi di telinga publik Indonesia. Ia bukan hanya sekadar tokoh kontroversial yang sempat merajai dunia jalanan ibu kota, namun juga sosok yang kisah hidupnya layak dijadikan pelajaran tentang kerasnya realitas sosial dan betapa tajamnya belokan hidup manusia. Hercules lahir di Timor Timur, wilayah yang kala itu masih menjadi bagian dari Republik Indonesia sebelum kemudian memisahkan diri dan menjadi negara Timor Leste. Ia lahir dari keluarga sederhana dan seperti banyak anak lainnya di wilayah konflik, masa kecilnya jauh dari kata nyaman. Sejak usia muda, Hercules sudah dihadapkan pada situasi politik yang mencekam, konflik bersenjata yang mengintai setiap hari, dan kemiskinan yang mencekik kehidupan warga biasa. Tubuhnya menjadi saksi bisu atas kerasnya hidup yang dijalaninya. Luka permanen membekas di lengannya akibat ranjau darat yang meledak saat ia masih remaja. Tak hanya itu, mata kanannya juga mengalami kerusakan permanen. Dalam salah satu bentrokan bersenjata di masa lalu, matanya terkena serpihan logam. Ia nyaris buta total, namun Tuhan memberinya kesempatan bertahan. Mata kanan itu kini terlihat kosong dan kabur menjadi ciri khas fisik Hercules yang paling dikenal, sekaligus simbol penderitaan dan ketahanannya. Justru karena kemampuannya bertahan dalam kondisi luar biasa itulah, ia dijuluki Hercules oleh tentara asing. Nama itu melekat padanya, menggantikan identitas lamanya sebagai anak kampung dari timur yang terpinggirkan. Tahun 1980-an menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia dibawa oleh seorang perwira militer ke Jakarta untuk bekerja sebagai asisten, sekaligus diberi kesempatan memulai hidup baru. Di ibu kota, Hercules bekerja sebagai tukang parkir dan kuli angkut di kawasan Tanah Abang, sebuah wilayah perdagangan yang padat dan penuh dinamika. Dari situlah awal mula pengaruhnya dibangun. Tanah Abang bukan tempat biasa. Ia adalah nadi ekonomi tekstil terbesar di Asia Tenggara. Di balik hiruk-pikuknya, bersembunyi dunia yang tak kasat mata. Dunia premanisme, pungutan liar, perebutan lahan parkir, dan politik kekuasaan jalanan. Hercules dengan cepat belajar membaca situasi. Ia merekrut para pemuda marginal, gelandangan, dan orang-orang yang terlupakan oleh sistem untuk menjadi pasukannya. Dalam waktu singkat, ia menjadi penguasa tidak resmi wilayah Tanah Abang. Hercules dikenal sebagai pemimpin jalanan yang loyal dan keras. Ia melindungi pengusaha dari pemalak lain, mengatur keamanan pasar, hingga mengatur distribusi barang. Tapi perlindungannya tak gratis. Ia dan kelompoknya menjadi aktor dominan dalam dunia gelap ekonomi informal Jakarta. Bahkan, Hercules disebut-sebut sebagai preman elit yang dekat dengan struktur militer kala itu. Kedekatannya dengan ABRI, sekarang TNI, memperkuat cengkeramannya. Ia bukan hanya pemimpin preman, tapi juga bagian dari sistem bayangan yang mengatur stabilitas kawasan strategis. Pada dekade 1990-an, nama Hercules begitu disegani. Bahkan banyak pihak yang mengandalkannya untuk menjaga stabilitas proyek-proyek besar, termasuk di dunia politik. Ia disebut dekat dengan sejumlah tokoh penting nasional dan turut mengamankan kegiatan-kegiatan sensitif. Ia menjadi contoh nyata simbiosis antara dunia bawah tanah dan struktur kekuasaan formal. Namun semua kejayaan itu perlahan mulai pudar setelah datangnya reformasi tahun 1998. Struktur militer yang dulu menopangnya tak lagi sekuat dulu. Masyarakat mulai menuntut demokrasi dan supremasi hukum. Dunia preman jalanan mulai dianggap sebagai pengganggu ketertiban. Hercules pun mulai tersisih dari lingkaran kekuasaan. Tahun 2013 menjadi salah satu titik terendah dalam hidupnya. Hercules ditangkap oleh pihak kepolisian atas tuduhan pemerasan dan tindak kekerasan di wilayah Jakarta Barat. Ia dan kelompoknya diduga menyerang dan mengintimidasi warga yang sedang bersengketa lahan. Ia divonis dan harus mendekam di balik jeruji besi. Penangkapan itu menjadi pukulan telak. Bagi banyak orang, ini adalah akhir dari kejayaan Hercules. Namun tak banyak yang tahu, justru dari titik terendah itulah Hercules mulai memikirkan arah hidup yang baru. Selama di dalam tahanan, ia merenung. Ia menyadari bahwa kekuasaan jalanan hanya bersifat sementara. Ia ingin mengubah citranya, membuktikan bahwa bahkan seorang preman pun bisa berubah dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Lalu lahirlah GRIP Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Sebuah organisasi masyarakat yang menjadi wadah bagi para mantan preman, pemuda jalanan, dan warga marginal yang ingin keluar dari lingkaran kekerasan dan kemiskinan.
Hercules menjadi ketua umum GRIP dan membentuk jaringan di seluruh Indonesia. Visi GRIP sederhana namun kuat, memberdayakan masyarakat kecil, membuka lapangan kerja, dan menanamkan rasa cinta tanah air. GRIP seringkali mengadakan kegiatan sosial seperti pengobatan gratis, pembagian sembako, pelatihan kerja, hingga bantuan hukum. Organisasi ini menjadi tempat bernaung bagi mereka yang dulu tak punya arah hidup. Hercules memberi mereka harapan, sesuatu yang dulu tak pernah mereka kenal. Di sisi lain, Hercules juga makin aktif dalam dunia politik. Ia dikenal dekat dengan beberapa tokoh besar nasional dan tak jarang terlihat dalam agenda-agenda politik penting. Ia menyadari bahwa untuk bisa memberi dampak nyata, ia harus masuk dalam sistem. Bukan lagi sebagai pemain pinggiran, tapi sebagai bagian dari roda penggerak perubahan. Transformasi Hercules tak lepas dari kontradiksi. Bagi sebagian orang, ia tetaplah sosok yang kontroversial, memiliki masa lalu kelam dan gaya bicara yang lugas. Tapi bagi banyak lainnya, ia adalah bukti nyata bahwa manusia bisa berubah. Bahwa latar belakang bukanlah takdir. Bahwa luka masa lalu bisa dijadikan bahan bakar untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hercules pun tetap menjaga loyalitas terhadap pengikut lamanya. Ia tidak memutus hubungan dengan mereka yang dulu bersama di jalanan. Namun kini, ia membimbing mereka untuk menjadi bagian dari sistem yang sah. Ia dorong mereka untuk berwirausaha, mengikuti pelatihan, bahkan mencalonkan diri dalam jabatan publik. Meski sudah tidak lagi menjadi penguasa jalanan, pengaruh Hercules masih sangat terasa. Ia dihormati, bukan lagi karena ketakutan, tapi karena perubahan. Ia hadir dalam berbagai kegiatan sosial, menyumbang untuk pembangunan masjid, membantu anak yatim, hingga memberi beasiswa pendidikan. Sosok kerasnya kini berpadu dengan sikap kebapakan yang tak banyak orang sangka. Namun tentu, perubahan sebesar itu tak datang tanpa tantangan. Hercules pernah mengaku bahwa ia kerap dicurigai, bahkan dijauhi oleh sebagian elit. Tapi ia tak peduli. Baginya, yang penting adalah kontribusi nyata. Ia tak mau lagi dikenal hanya sebagai preman Tanah Abang. Ia ingin dikenang sebagai tokoh masyarakat yang bangkit dari keterpurukan. Kini, di usianya yang tak muda lagi, Hercules tetap aktif membina organisasi dan mendorong regenerasi. Ia ingin GRIP menjadi rumah besar bagi rakyat kecil yang ingin maju. Ia ingin memberi peluang bagi mereka yang dulu terpinggirkan untuk punya tempat yang layak di negeri ini. Kisah hidup Hercules Rosario Marshall adalah refleksi dari wajah lain Indonesia. Wajah keras yang penuh luka, tapi juga penuh potensi. Ia adalah simbol bahwa setiap manusia, sekeras apapun latar belakangnya, punya ruang untuk berubah dan menjadi lebih baik. Dari lorong gelap Tanah Abang, kini Hercules berdiri di panggung resmi sebagai Ketua Umum GRIP, membuktikan bahwa masa lalu bukan penentu masa depan. Dan bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang otot atau pengaruh, tapi tentang keberanian untuk berubah dan memimpin ke arah yang benar.